Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallah man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Hari ini terasa betul imbangan antara kipas angin yang mungkin tidak seberapa dengan semilir suasana sejuk yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Kepada seluruh yang hadir, nama saya Alfian, lebih dikenal Alfian Tanjung. Saya memiliki NBM itu sejak tahun 90, ya. Jadi nomor NBM saya itu 662 sekian, Mas Aris. Jadi gua punya nomor baku Muhammadiyahnya tahun 90-an. Ya, mungkin Bapak tahun 70-an kali ya. Ya. Yang hadir, saya Alfian, saya adalah orang yang dibesarkan dalam pergerakan Islam. Lahirnya saya di hadapan publik sejak tahun 82. Persis 40 tahun yang lalu, ikut-ikutan. 84 saya mulai jadi khatib Jumat di saat saya masih SMA kelas 2. Saya adalah kader dan pengkader PII, saya adalah pengkader IPM, saya kader dan pengkader Pemuda Muhammadiyah, karena saya instruktur nasional Taruna Melati 3. Ya, jadi untuk keluarga besar Muhammadiyah sampai hari saya masih tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi artinya walaupun saya ada di mana-mana, saya adalah orang yang punya sambungan kuat dengan Trah Muhammadiyah sejak saya dilahirkan sampai hari ini. Ibu saya ketua Aisyah di sebuah kecamatan yang ada di Banten. Saya lahir di Jakarta, bapak ibu saya berasal dari tepian Danau Maninjau, Sumatera Barat, dan Trah kami adalah Trah Hamka dan Natsir. Ini mungkin sebagai bentuk ta'aruf kepada Mas Aris dan kawan-kawan. Jadi nyebut-nyebut jihad maksudnya apa gitu? Ya jihad gitu ya. Jihad nggak usah pakai maksud-maksud, ya. Karena jihad perang itu adalah jihadul asghar. Jadi kalau kita ingat ketika Rasulullah selesai memimpin perang Badar, satu hari Rasulullah berbincang pada teman-teman, saudara-saudara, kita baru saja menyelesaikan jihad yang kecil. Jadi gitu Mas Aris, jadi kalau buat soal perang, soal kecil. Perang itu akan kecil kalau tertib ibadahnya, rajin tilawahnya, rajin sholat malamnya, berbakti kepada orang tuanya, menghindari hal yang maksiat dan yang haram. Bagi orang yang terjaga ibadahnya, apalagi menjaga dengan sholat malamnya, menjaga dengan seluruh perangkat-perangkat penataan tanzimia, saksiatul islamia, maka jihad itu adalah hal yang kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menentukanku berjuang. Kita orang-orang yang beriman mestinya mulai menyadari jihad itu adalah kalam suci. Jihad itu bukan jahat. Jihad itu bukan teroris. Semua istilah itu dibuat oleh musuh-musuh Islam agar kita tidak gembira dengan gerakan jihad. Langkah semangat maju tiada henti, untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati, takkan padam wujudkan cita kami, menegakkan kedaulatan Islam. Hidup mulia atau syahid mati, hanya Allah satu tujuan kami. Kejayaan Islam kan kembali. Rap berderap langkah mujahid Allah, hancurkan penzalim di bumi. Tak berdetak jantung musuh Allah, takut lihat mujahid berani, mujahid berani. Bapak Ibu para jamaah, saya datang ke sini hari dengan judul yang saya tawarkan kepada pengundang, optimisme dalam jihad fisabilillah. Jihad merupakan terminologi yang harusnya didengar dengan senyum keimanan. Kalau ada orang muslim, orang mengaku Islam, mengaku beriman, lalu dia ketakutan dengan istilah jihad, patut diduga dia mengidap penyakit sesuatu di hatinya. Karena jihad itu adalah hal yang sangat dirindukan. Ada seorang sahabat Nabi yang kakinya cacat, ya. Dia kakinya cacat. Ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang ya Rasulullah. Padahal usianya sudah tua, jalannya pun susah, kaki satu saja yang bagus.
Wahai sahabatku, tak usahlah kau ikut berperang. Cukup kau membantu persiapan di belakang. Cukuplah kamu membantu persiapan logistik. Cukuplah kamu membantu pengobatan para tentara-tentara yang sakit atau terluka. Tidak ya Rasulullah, karena aku ingin mati syahid. Karena terus dia merajuk, dia merengek, dia meminta, akhirnya sampai pada satu waktu kata silahkan. Dan semua orang yang melihat ketika dia akhirnya terbunuh dalam medan perang, orang yang melihatnya, ya Rasulullah, sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia syahid, dia telah menunjukkan kehebatan berperang di medan tempur. Sama dengan di peristiwa Ambon. Peristiwa Ambon itu peristiwa pertempuran berdarah yang sangat mengerikan karena kelemahan orang tua. Ini kalau sekarang ada saya dengar tadi bincang-bincang dengan pengurus PCM, kita akan serahkan pada anak muda. Orang tua bijaksana dan bijaksini kadang-kadang tidak tahu situasi. Itu yang terjadi di Ambon. Peristiwa Ambon bermula daripada persiapan suku Obed, Laskar Obed, Obed itu Robed atau Laskar Merah, Merah itu Salib, Salib itu Palu Arit, Palu Arit dan kawan-kawannya bekerja sama untuk membunuh orang Islam yang ada di Ambon tahun 1997. Apakah pemuda Muhammadiyah? Apakah pemuda Ansor ya? Tolong perhatikan. Kalau pemuda Ansor di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur itu rata-rata tidak berbeda dengan yang lain. Mereka terbiasa untuk bersama menghadapi urusan agama kita. Saya nggak tahu kalau di Pulau Jawa kenapa suka jagain gereja. Saya nggak tahu. Kalau di luar nggak. Jadi pemuda Islam, GPI, pemuda Ansor, Banser, Kokam, PII, Brigade PII, Satuan Laskar, Laskar Hizbullah bersama mengingat saudara-saudara, kita orang hati-hati bahwa rasa Laskar Kristen, Laskar Obed, Bunda Maria, Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, pasukan Paulus bersiap untuk membabat umat Islam, membunuh umat Islam. Akhirnya masyarakat di Ambon sudah mulai tersadar kolektif. Ada sambutan dari orang tua. Saudara-saudara, kita ini di Indonesia. Indonesia ini dasarnya Pancasila. Jangan suudzon. Nah, suudzon itu hukumnya wajib bagi orang kafir. Bapak nggak boleh suudzon sama saya. Bapak agama Islam kan? Bapak beriman kan? Bapak harus sangka baik sama saya. Saya lebih muda, mungkin banyak kekurangan. Kalau saya keliru, tolong dinasehati. Karena sambutan bapak-bapak tua itu akibatnya persiapan pemuda-pemuda Ambon dengan laskar jihadnya, dengan laskar putihnya, dengan pemuda, semuanya jadi pasif. Maka di Ambon terjadi peristiwa namanya Idul Fitri berdarah. Itu terjadi tanggal 1 Januari tahun 1999, termasuk di saat Hari Raya Idul Fitri. Peristiwa itu terjadi sejak peledakan masjid-masjid besar yang ada di Ambon pada tahun 1999, pembunuhan mengerikan terjadi di mana-mana sampai tanggal 22 Agustus tahun 2002. Nah, yang muslimah ya dengerin, adik-adik yang tapak suci ya dengerin nih, Ustadz mau cerita. Dalam peristiwa Ambon itu ada panglima perang perempuan namanya Asmawati, panglima perang sungguhan dengan pasukan sekitar 1000 orang, namanya Asmawati. Asmawati itu anak SMP kelas 3 ya. Jadi kepada Mas Tri saya katakan, kita harus mulai menggelorakan jihad, nggak usah pakai tapi ya jihad, perang ya perang, nyumbang ya nyumbang, bangun masjid, pengkaderan ya Pak ya. Nanti saya diajar nih Bapak pimpinan pengkaderan nih, saya jadi kader Bapak ya nanti ya. Bagaimana ceritanya Asmawati jadi panglima perang? Jadi ketika orang-orang Ambon mulai membunuh dan membakar masjid, dimulai dengan peristiwa Idul Fitri berdarah, malam-malam masih takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah
Ternyata selama musim Ramadan itu rumah-rumah tokoh-tokoh Islam sudah dikasih silang merah. Masjid-masjid yang dianggap basis pemuda Islam, basis GPI, basis pemuda Muhammadiyah, basis Ansor sudah dikasih silang merah oleh mereka. Pagi-pagi mereka masih sholat Idul Fitri kaum muslimin, masih takbiran, masih salaman, cipika-cipiki, pela gandong, kata istilah orang Ambon, peluk-pelukan. Masuk waktu zuhur, satu persatu masjid meledak, duar, hancur karena bom sudah ditaruh di pojok-pojok masjid. Jadi ingin saya ingatkan para jamaah yang mendengarkan ceramah saya hari ini sudah mereka lakukan sejak menjelang berakhirnya periode Pak Harto. Jadi masuknya orde baru yang pengganti orde baru yang bernama Orde Reformasi, saya menyebutnya dengan nama Orde Lama Jilid 2. Karena sejak tahun 1997 ke sini umat Islam habis dibunuh di mana-mana, tapi umat Islamnya tenang-tenang saja karena belum bapak lo yang dibunuh, belum bini lo yang diperkosa. Lahirnya Asmawati itu karena satu waktu pasukan merah menyerbu rumahnya. Di rumahnya didapatilah ibunya. Kemudian pasukan Kristen memperkosa ibunya. Suaminya melihat istri diperkosa, mencoba membela. Bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. Kakaknya yang baru sedang hamil besar diperkosa dalam keadaan hamil. Dibelah perutnya sampai keluar bayinya, diinjak oleh pemuda-pemuda Kristen itu. Di mana, Bu? Di Indonesia. Di mana? Di Ambon. Ambon Indonesia bukan apa bukan? Indonesia. Umat Islam ini mayoritas tapi telah kehilangan identitas. Mayoritas tapi kehilangan pemahaman sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Sampai hari ini saya masih bertanya, kapan Kokam akan apel nasional untuk melawan kebangkitan PKI? Belum pernah ada sampai hari ini. PKI-nya sudah di mana-mana, sudah bikin buku Aku Bangga Anak PKI, anak PKI masuk parlemen buku. Sampai sekarang belum pernah ada apel Kokam nasional yang menyatakan siap mengganyang PKI. Udah ada belum? Enggak ada kan pengurus pemuda? Belum. Saya tahu belum. Padahal Kokam itu didirikan tahun 1965 dengan adanya takari, latihan kader para pemuda-pemuda Muhammadiyah di perguruan Muhammadiyah Jalan Limau di Jakarta Selatan, Kebayoran Baru. Pesertanya 250 orang dari tanggal 1 sampai tanggal 30 September tahun 1965 terjadi pengkaderan untuk menghadapi PKI. Saya juga nggak ngerti, PKI-nya udah di mana-mana, PKI-nya sudah berikrar isyhadu bi ananal PKI. Tapi Kokamnya nggak ada yang berbunyi. Ada apa dengan Angkatan Muda Muhammadiyah? Berarti kurang baca sejarah dan kurang berhitung bahwa kita telah lupa dengan sejarah. Nggak ada Kokam kalau nggak ada PKI. Kalau ngaku Kokam tapi tidak siap mengganyang PKI, tidak siap memateni PKI, berarti itu Kokam gadungan, Kokam palsu. Kenapa? Karena yang mendirikan itu waktu itu Pak Lukman Harun. Ada Pak Lukman Harun, Pak Projokusumo, ada Pak Zukri Jarkasi, pemimpin Gontor. Jadi saya katakan dengan terbuka, kalau hari ini, kalau acara pengajian yang dibilang khusus hari ini disebut dengan pengajian khusus spesial, tidak ada yang perlu spesial, biasa aja kali. Ya, setelah hari ini ada yang tapak suci, mulai teman-teman yang nanti Taruna Melati, Taruna Melati 1, Taruna Melati 2, teman-teman yang mengadakan DAD, DAM, DAP, saya sekarang ada di Jawa Tengah. Ibu-ibu Aisyah, Nasyatul Aisyah, nggak usah sungkan, telepon, panggil, Alfian kamu kesini. Kita punya prestasi besar di Jakarta. Kenapa di Jakarta Allah menangkan perang politik kita? Di sana ada komandan perempuan yang bernama Ibu Nurdiati Akma, Aisyah Pusat. Dialah yang membuat seluruh ibu-ibu memulangkan sembako dan uang yang diberikan oleh timnya Ahok. Jadi jihad hari ini jihad semua, jihad politik, jihad fisik, semua siap. Yang belum siap berdoa, yang belum siap berzikir, yang belum siap bantu uang, yang belum siap tapi takut, diam. Jangan nakut-nakutin orang. Jangan panggil Ustaz Alfian Tanjung. Ayo, jangan panggil Ustaz Alfian Tanjung. Itu diam ya.
Kalau Anda takut tuh diam, jangan nakut-nakutin orang. Udah takut nakut-nakutin orang, jadi yang lain ikut ketakutan, penyebar virus ketakutan, masuk nerakanya bareng-bareng. Oke, paham sampai di sini? Halo, paham? Boleh duduk saya? Belum, materinya belum duduk. Izin ya Mas Aris ya. Nah, pemirsa, ya ini kalau udah bilang cara permisalan nanti harus nonton dibacain berita ya. Siapa yang suka nonton dibacain berita? Nanti lihat ya channel YouTube saya, Ustadz Alfian Tanjung, channel YouTube dibacain berita. Ya, nanti diperiksa di YouTube. Tidak istimewa dan saya nggak menyuruh apa-apa. Coba aja diintip dulu. Baik, kita mulai. Tadi ngapain tuh ngomong panjang-panjang ya? Boleh terus, Bu? Bapak-bapak diam dulu. Bu, boleh terus? Siap sampai selesai? Kira-kira sampai jam 12:30? Pak, bisa terus Pak? Sampai jam 8:30 boleh? Kalau ada yang pulang biar tak panggil, mau kemana? Gitu ya, nggak boleh pulang ya. Jam berapa nih ya? Saya tadi keluar rumah jam 3:30 pagi. Jadi kalau saya pakai sarung nih, saya memang dari dulu di P3, Partai Pemaksaan Persatuan. Oh iya, saya P3 betulan, makanya saya ngisi pengajian di pesantren-pesantren ini pakai sarung biasa, pakai celana panjang biasa. Ya kalau yang nggak tahu, kalau saya lagi mimpin doa, ente pengurus NU, bukan. Saya kalau mimpin doa bisa sejam 2 jam bisa, saya bacaan biasa, dengerin lama-lama hafal juga gitu ya. Nah, kita masuk bagian pertama. Kenapa kita perlu optimis? Apa sih Ustadz optimis? Optimis itu jangan pesimis. Optimis itu pede. Mas tahu pede Mas? Percaya diri. Jangan kita takut dengan istilah jihad, belum diomong aja udah takut duluan. Saya bilang tadi sama Mas Dodo, Komandan Dodo, ini saya panggil Dan Dodo. Ya, Komandan. Siap berjihad nggak? Berani berjihad? Oh jadi udah. Jihad fisabilillah ya. Itu lagunya siapa? Bimbo ya. Jadi orang Islam itu sengaja dibuat hilang rasa jihadnya. Karena jihad itu dalam terminologi pelajaran akidah, kalau orang belajar babul jihad, jihad itu sesuatu yang berselayap dalam hati, menggetarkan hatinya, menggelorakan dan mendidihkan darahnya. Maka Quran menyebutnya, kalau kau berani menghadapi musuh-musuhmu, maka Allah akan jatuhkan rasa takut ke hati mereka. Nanti dilihat di rumah surat Al-Anfal surat 8 ayat 11 dan 12. Jadi jihad gak ada urusan dengan perang. Perang urusan kecil. Apalagi kalau nanti panglima perangnya udah anak kokam. Anak kokam jadi panglima TNI. Jadi kokamnya nggak ada yang TNI. Seragamnya seragam Kopassus. Iya. Kalau yang nggak tahu sejarah dia nggak kenal dengan RPKAD ya. Nah ya, jadi kita optimis. Kenapa optimis? Yang pertama, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji Allah yang pasti. Jadi pagi ini penting dicatat bagi yang mau mencatat, direkam bagi yang mau merekam. Kita wajib optimis berjihad di jalan Allah. Karena apa? Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji Allah yang pasti. Kita buktikan pertama. Di Afghanistan tahun 1996 pemimpinnya bernama Mullah Omar. Mullah Omar memimpin 6 tahun, dapat tekanan yang sangat keras dari berbagai pihak, akhirnya diambil alih oleh Amerika. Tahun 2001 Amerika mencaplok Afghanistan. Tetapi cukup 20 tahun Amerika telah meninggal, telah mati, telah kalau bahasa Betawinya mampus, telah koit. Ya, tentara-tentaranya itu meninggal puluhan ribu kalau mau tahu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya buka dalam rahasia intelijen militer Amerika. Jadi mereka itu setiap pasukan yang dikirim ke negeri-negeri Islam sebelum berangkat itu celananya basah. Iya, terkencing-kencing. Jadi kalau siap Alexius, Paulus berangkat ke Afghanistan, itu basah celananya. Nah sayangnya berita-berita ini, cerita-cerita ini nggak sempat didengar oleh Kokam, nggak didengar sama masyarakat umum. Jadi walaupun kita sekarang belum berbuat apa-apa,
Yang penting kita semua tidak boleh ada takut kecuali kepada Allah. Mayyaksa ilallah, orang-orang yang beriman mayyaksa ilallah, ulama-ulama mayyaksa ilallah, maka kita siap untuk berjihad karena kita yakin Allah menolong orang yang berjihad. Bentuknya apa? Kalau yang terlatih ya fisik, kalau nggak punya uang, nggak punya fisik, punya uang. Kalau nggak bisa nyumbang 10.000 ya 20.000. Kalau nggak bisa 20.000 ya 50.000. Kalau nggak bisa 50.000 ya 100.000. Ada yang begitu? Fisik nggak berani, nyumbang nggak mau. Doa. Ya, jadi yang pertama itu. Ini mau kemana nih? Baik, yang bertiga. Pokoknya yang bergerak saya tanya, nggak ada cerita nih. Mau ke toilet boleh, tapi balik lagi ya. Ya sana. Balik lagi. Kalau nggak balik lagi, nanti Ustadz Alfian kalau diundang sama sini saya bilang Mas Tri bisa dijamin kan anak-anak nggak pada pulang-pulang? Kalau nggak dijamin saya nggak mau datang. Jadi yang pertama Allah telah tegaskan. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa engkau yang membela agama Allah, Allah pasti akan menolong kamu dan Allah akan membuat kedudukanmu. Kita teruskan Asmawati tadi yang belum tuntas. Setelah Asmawati, ibunya diperkosa dan dibunuh, ayahnya diperkosa, kakak perempuannya yang hamil besar diperkosa dan dibelah perutnya sehingga bayinya diinjak. Karena dia masih SMP kelas 2 saat itu dia melihat seluruh keluarganya dibunuh. Karena dia tinggal di kampung itu, tentu dia tahu jalan-jalan cacing, jalan-jalan tempat lain. Dia lari, Pak. Jadi walaupun pasukan Kristen mengejar nggak ketemu, karena dia orang kampung situ, sama dengan adik-adik di sini kan tahu. Kalau lewat gang sini, kalau dikejar nanti belok kemana, tahu kan? Akhirnya dia menghilang, dia bergabung dengan Laskar Jihad. Jadi waktu perang Ambon itu, terus terang saja, itu gabungan semua pasukan. Teman-teman Laskar Jihad Aib Saifuddin, teman-teman Laskar Jihad Ja'far Umar Talib, ya. Kalau pasukan saya dulu namanya pasukan Hamas Indonesia, kita kirim 402 orang waktu itu. Teman-teman Front Pembela Islam kemudian menyusul ke sana. Teman-teman dari seluruh dunia hadir di Ambon itu. Terus terang saja mereka menangis darah mereka. Jihad tidak akan pernah kehilangan pasukannya. Paling tidak pada pagi ini Bapak Ibu sekalian kita kembalikan, jangan pernah ketinggalan kereta jihad. Orang-orang yang nakal, orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang preman yang jarang ibadahnya, yang suka berbuat maksiat, minum-minuman keras, suka berzina, saya banyak jumpa di Solo, karena saya sekarang tinggal di Solo. Saya suka juga kisi kajian teman-teman Expresso itu Expreman Solo. Ustaz, saya susah masuk surga ya Ustaz. Ya nggak tahu. Anda berbuat apa selama ini? Dosa saya kebanyakan Ustaz. Terus gimana biar masuk surga? Ya berjihad. Dan itu janji pesan Rasulullah. Di saat-saat genting nanti agama ini akan datang pasukan-pasukan pemuda-pemuda yang mungkin mulanya kau anggap anak-anak nakal dan berandalan, dan dia akan menjadi pemberani yang siap mati, karena dengan itulah dia bisa menebus dosa dan mencapai surga. Asmawati anak SMP kelas 3, akhirnya dia melakukan gabungan latihan dengan teman-teman Kokam, dengan teman-teman FPI, dengan teman-teman yang lain. Terus terang saja, selama kita tidak pernah berpikir untuk melakukan koordinasi, sinergi, saya sudah usahakan bagaimana agar Kokam dengan Banser itu bekerja sama untuk latihan menyiapkan perlawanan terhadap musuh-musuh Islam. Nggak mungkin Ustadz, mungkin. Karena saya lama di P3, saya tahu betul teman-teman Banser itu 80% itu sama dan sevisi dengan Kokam. Karena hidup zaman sekarang, kalau orang itu miskin, orang itu tidak punya mobil mewah, tidak punya rumah mewah, biasanya dia tidak dihormati oleh masyarakat. Betul? Kokam garis lurus, maaf, bukan Kokam. Banser garis lurus banyak. Ya, saya sudah jumpai mereka, dan saya ini didikan dari Komandan Kokam Nasional, Komandan Banser Nasional Bapak Kiai Haji Yusuf Asim, Kiai Fakih Langitan. Ya. Jadi terus terang aja para jamaah semua, keluarga besar Muhammadiyah,
harus bersyukur kepada Allah, dan mari kita terus kerjasama. Saya adalah kader Muhammadiyah 24 karat, tapi saya besar di rumah tetangga sebelah. Ya, kalau saya nggak ngaku kan lo nggak tahu gue Muhammadiyah. Manggil-manggil, jangan panggil dia, ngomongnya ekstrim. Ya udah ekstrim, gue pemuda Muhammadiyah mau diusir nih. Muhammadiyah tidak pernah menolak, tapi memang Muhammadiyah meminta kita berhitung. Menjelang muktamar, saya ngobrol banyak dengan Pak Busro Mokodas. Muktamar kemarin, Pak Anwar Abbas menjelang pulang sempat telepon saya. Alfian, kamu di mana? Ya, namanya juga mas senior. Iya bang, saya manggilnya abang. Sini bang, oh iya, mau ketemu sama kamu. Jadi biar tahu jamaah yang muktamar kemarin itu dekat dengan tempat saya beraktivitas. Apa dan di mana? Tanya sama Dan Dodo. Baru pertama ya. Yang kedua, kenapa kita optimis? Yang kedua adalah garansi Rasulullah perihal surga dan syafaat. Barang siapa orang yang dalam hidupnya bercita-cita berjihad di jalan Allah dan dia mati di jalan Allah, maka Allah jamin dia masuk surga dan dia bisa mengantarkan orang-orang terdekat sebanyak 71 orang masuk surga bersamanya. Keren. Dan dalil itu selalu dimiring-miringin supaya jangan dipahami. Ya. Itu dalilnya kuat. Silakan nanti baca Fiqh Jihad, baik yang dibuat oleh Dr. Abdul Azam menulisnya dengan Tarbiyatul Jihad, bukunya tebal-tebal, atau Fiqh Jihad karangan Allahyarham Yusuf Al-Qaradawi, itu tebal Fiqh Jihad. Ada ilmunya semua, tapi nanti belajarnya sama yang ahli betul. Kalau saya sekedar memberikan literasinya, itu lo baca, itu baca. Nah, jadi yang kedua, kenapa kita optimis dalam berjihad fisabilillah? Karena garansi Rasulullah. Hati-hati merasa berjihad padahal masuk neraka. Ini juga hati-hati. Karena pertama, tidak boleh sombong. Kedua, tidak boleh menyisakan hutang. Zaman sekarang kalau hutang ngemis-ngemis, kalau ditagih hutang, yang galak yang ngutang, bukan yang nagih. Gitu ya Pak ya? Maaf ya, saya pinjam uang Bapak kemarin 20 juta. Bapak datang ke saya, Alfian, pulangkan dong uangnya. Apa? Belum kenal sama saya. Padahal yang ngutang saya. Zaman sekarang terbalik-balik. Di jalan kita tabrakan atau bentur mobil kita, padahal yang salah yang minta ganti. Saya cerita tadi di pengajian Darul Najah di masjid. Satu hari mobil saya di parkiran, jalanannya lapang, ada anak bawa sepeda motor, tahu-tahu mobil saya ditabrak. Duar. Bapak, gantiin motor saya rusak. Saya pegang palanya. Mas, otak lu masih waras. Mobil saya diparkir, diem, ditabrak, saya tahu. Ya Pak, kalau saya nggak galak, saya nggak dapat duluan Pak. Betul nggak? Segitu kenyataan di masyarakat. Kadang-kadang dia yang salah, kadang-kadang dia yang menabrak, tapi dia yang minta ganti rugi. Ada yang begitu? Itulah Indonesia. Indonesia terbalik-balik. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah regenerasi biologis dan ideologis. Jadi kalau bulan Juli tahun 2002 terbit sebuah buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, namanya Rifka Ciptaning. Rifka Ciptaning bertinggal di Jalan Haji Mencong di kota Tangerang, Banten. Dia mencalonkan diri dari sebuah partai yang bernama PDI Perjuangan. Selama 4 periode ini selalu jadi anggota DPR RI. Namanya Rifka Ciptaning. Bukunya berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Sampai hari ini sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar. Saya tanya sama Bapak, buku judulnya Aku Bangga Anak PKI sampai tercetak 2 juta, kira-kira itu bahaya tidak? Nah, tapi kan bapak-bapak kalau nggak diomongin sama si Alfian baru dengar sekarang. Bulan September 2005, si Rifka Ciptaning menulis kembali bukunya yang berjudul Anak PKI Masuk Parlemen. Jadi di DPR hari ini, di DPR RI hari ini jumlah anak-anak PKI, cucu PKI dan oknum PKI-nya sendiri ada sekitar 200 orang. Tahun berapa? Pemilu 2019. Jadi jangan heran keluar peraturan-peraturan yang memusingkan kita, yang menyusahkan kita, yang menyengsarakan kita. Ya.
Makanya jadi perhatian, oh Ustaz kok berani ngomong begitu? Bukan berani, emang iya. Masa orang iya? Sekarang gini, bapak ini pakai baju warnanya apa mas? Nih bapak ini nih. Diam pak bapak ini. Nah, saya bilang merah. Itulah PKI hari ini. Misalnya menambah periode ketiga, itu melanggar konstitusi, terorisme konstitusi. Undang-undang mengatakan bahwa ini jadi akal-akalan diminta amandemen supaya bisa lolos. Cuman kan kalau ngomong begitu keluar KUHP yang baru. Siapa yang ngomong ditangkap. Akal-akalan PKI semua permainannya. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi kalau kita yang mempunyai doktrin jihad tidak berani, maka diantara jihad yang akan kita bahas nanti atau kita amalkan nanti, akan kita terus pendalam nanti, jihad politik. Lain waktu ya kita bahas. Sekarang kita bicara optimismenya dulu. Jadi regenerasi biologis dan ideologis. Kenapa seorang Rifka Ciptaning yang pada tahun pemilu zaman gerakan G30 PKI 65 usianya baru 6 tahun, tapi dia bisa bikin buku karena dia punya kebanggaan sebagai anak PKI dan dia punya keyakinan sebagai kader pelanjut PKI. Kalau saya siapa? Saya Alfian Tanjung. Sekarang saya Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Masyumi, Ketua Bidang Ideologi dan Dakwah. Ya, nggak penting karena nggak lolos. Sama dengan Partai Umat yang lagi ngamuk-ngamuk. Umat bukan nggak lolos, tidak diloloskan. Kalau Partai Umat lolos, saya akan ikut kampanye buat Partai Umat. Ingat ya, kalimat saya dengerin, kampanye. Bahwa saya Wakil Ketua Umum Masyumi, saya nggak bakal pindah. Bintang bulan Masyumi, Palu Arit PKI, masih kita. Kalau yang tua-tua langsung bener. Saya bukan bulan bintang loh, dengerin kalau nyanyian saya. Bintang bulan Masyumi, Palu Arit PKI. Camkan kalimat saya ya, bukan bulan bintang. Iya, tanya sama orang tua dulu, namanya bintang bulan. Bintang bulan Masyumi, Palu Arit PKI. Jadi kalau sekarang saya jadi pakar PKI, karena memang saya terah Masyumi. Saya nggak pernah ragu. Dulu kenapa di P3? Ya nggak ada. Makanya saya bilang Partai Pemaksaan Persatuan. Mulai ngerti kan? Kalau dijelaskan lagi tambah ngerti nanti. Yang keempat, optimisme kita dalam berjihad fisabilillah yang keempat adalah keberadaan kelembagaan keumatan. Sekarang saya tanya jamaah semua, kalau nggak ada kajian Ahad pagi, Mas Tri, bisa nggak saya ngomong di sini, Mas Tri? Nggak bisa, nggak boleh, kan gitu. Jadi Muhammadiyah tempat harapan umat Islam. Maka menjelang muktamar kemarin, bagaimana saya terus koordinasi dengan Pak Anwar Abbas, dengan Pak Busra Mukodas, dengan semua teman-teman PP, jangan pernah ada yang terbeli. Kemarin ada yang beli sebelumnya bintang merah, kemudian bintang David, maka berkibarlah di G20 bintang bendera Israel di Pulau Bali. Kayak Mas Tri agak nggak suka nih. Terusin kan nih? Terus kan nih? Terusin. Tawat nih katanya. Anggap ASN ya? Kalau ASN biasa takut ngomong jihad ya. Nah, kalau ASN maunya buru-buru pulang biar nanti takut kesalahan, ntar dipindah, ntar dimutasi ke sono ke tepi laut Nusa Kambangan. Optimisme dalam jihad fisabilillah yang keempat adalah keberadaan kelembagaan masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, jaga masjid kita karena hampir seluruh Indonesia ada upaya merebut masjid secara sistematis. Mula-mula datangkan dulu yang baca Qurannya bagus, yang kedua nyumbangnya paling banyak dan sering. Jadi hati-hati pengurus masjid, kalau tahu-tahu ada orang nyumbang banyak tapi sering, Anda nggak kenal dia. Nanti pas pemilihan takmir, pemilihan kedua DKM, Anda nanti kecolongan. Ya, saya kasih tahu aja. Karena masjid waktu Ahok kalah dalam program menjelang menang, tim Ahok itu punya daftar 90 masjid yang akan dihancurkan karena dianggap telah menjadi tempat kemenangan politik Islam. Masjid ini adalah tempat di mana kita memang berbicara soal keumatan, apa soal kesehatan, apa soal perang, apa soal politik.
Kalau ada yang larang-larang ngomong di masjid politik, kenapa musim pilkada DKI gereja-gereja membolehkan kantor-kantor, membolehkan TPS-TPS ada di gereja, sementara di masjid nggak pernah ada TPS? Musim pemilu, ini kan masjid ya, ada TPS-nya kan? Nggak boleh kan? Dikenceng-kenceng diteriakin sama PPK. Tapi kalau gereja kenapa boleh? Masjid dijarang-jarangin. Coba lihat gereja, nggak ada yang dijarang-jarangin. Kitanya aja yang bakal penurut. Penurut sama penakut bedanya apa ya? Saya nggak tahu. Maaf ya pemirsa ya. Maaf pemirsa. Kalau memang dia berbahaya, kenapa kemarin sampai nikahin anak sampai 10.800 pengawalnya? GBK yang katanya 2 bulan ke depan nggak bisa dipakai karena ada event internasional, katanya nanti ada PPKM kesekian. Oh, PPKM akan diberlakukan setelah Natal gitu. Kalau sebelum Natal boleh. Memang begitu, ingat nggak tahun lalu menjelang Natal PPKM level 3 dicabut. 2 tahun lalu tahun baru Islam digeser harinya. 2 tahun lalu Maulid Nabi digeser harinya. Jadi umat Islam ini mayoritas tapi jadi macan kertas. Bukan kita yang salah. Yang salah orang yang punya otoritas tapi tidak berani membela Islam saat dia berkuasa. Di Bekasi ada sebuah komplek perumahan. Di perumahan itu ada 14 warga yang Kristen, tapi gerejanya 7. Bayangkan Pak, warganya cuma 14 kakak, tapi gerejanya 7. Kenapa begitu? Karena di backup oleh seorang jenderal perempuan, jenderal polisi perempuan. Dia bilang, sopo sing larang-larang tak tangkep, tak pateni. Coba ya. Kalau kita justru yang nangkep ustadznya namanya Muhammad Jihad, jidatnya hitam tapi nangkepin ustadz. Ngeri karena dibentuk. Kalau enggak pangkat kamu. Untung aja si Sambo bukan Islam. Coba kalau Sambo Islam, habis udah kita diuyak-uyak. Dan terbukti polisi-polisi yang Islamnya bagus nggak ada, makanya nggak terkenal karena miskin. Baru jadi polsek aja rumahnya seperti istana. Gaji polsek itu nggak sampai 10 juta Pak. 10 juta emang nggak dipakai duit sama sekali. Kalau orang jujur dengan gaji, kalau orang gajian, apakah dia ASN, apakah dia tentara, apakah dia polisi, apapun apa, dia gajian, lalu punya rumahnya mewah, mobilnya mewah, patut diduga dia berhubungan dengan jaringan lendir dan jaringan narkoba dan jaringan yang duitnya banyak. Wah, Ustaz kok berani ngomong gitu? Enggak, saya nggak berani, biasa aja sih. Ya, karena saya 5 tahun pernah berinteraksi, kalau tanda kutip saya berkantor di kantor kepolisian salah satu Polresta yang ada di Provinsi Banten. Ya. Salah satu kebiasaan saya sejak saya remaja itu, saya berteman baik dengan siapapun. Jadi saya tahu polisi itu semuanya baik-baik, yang nggak baik atasannya. Karena disuruh sama atasan, Anda yang sekarang senyum-senyum, Anda mukul saya, itu kan ada. Sebenarnya Anda bilang saya teman baik, tapi kan, oh, Alfian, gitu. Sama waktu saya dulu di sidang kan gitu. Saya ini Bapak Ibu, saya kasih tahu lah. Menjelang saya dimasukkan ke penjara karena selesai vonis, apa kata penyidik saya? Ustaz, sebetulnya kasus Ustaz tuh nggak masuk pasal. Tuh banyak gitu. Gila nggak? Kasus yang nggak masuk pasal bisa disidangkan. Kenapa? Saya dipaksa sama atasan. Saking dia nggak tahan, Pak. Kan nggak boleh dia ngomong begitu mestinya. Dia nggak boleh ngomong begitu. Karena dengan saya sehari-hari saya ajak sholat, kadang pulang sidang, pada lapar nggak? Lapar Ustaz. Jadi saya pulang sidang tuh mampir dulu ke rumah makan. Ya habis yang ngantri saya ikut makan semua. Iya. Lalu kenapa saya banyak duit? Nah, itulah Muhammadiyah. Saya dalam penjara 7 hari, datang pengurus Ranting Wage Sidoarjo Surabaya Jawa Timur. 7 hari dalam penjara. Assalamualaikum Ustaz. Siapa? Saya Mas Bagio. Saya ini. Ada apa Mas? Maaf kami baru tahu sudah seminggu Ustaz di sini. Waktu itu saya ditahan di Medaeng Surabaya. Bu, ngasih berapa Bu? 7 juta. Bayangin orang dalam penjara nggak ngapa-ngapain kasih 7 juta. Nggak sampai 2 minggu datang lagi rombongan banyak dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Wage. Ustaz, orang-orang pengen ketemu Ustaz.
Jadi saya bawa banyak nih. Maksudnya apa? Ya nggak apa-apa, pengen lihat aja. Mbak, saya bukan pengurus pusat, PP bukan. Kata mereka apa? Kami tahu Ustaz Alfian Tanjung itu kader Muhammadiyah dari ujung kaki ke ujung rambut. Oh gitu. Tahu nggak? Ngasih 20 juta. Jadi saya banyak duit dulu. Makanya kalau ngajak makan polisi saya kasih. Apa kata pepatah Melayu? Penuhi perutnya maka mulutnya akan berbunyi. Ini cerita semua jadinya. Jadi saya ini kasusnya nggak ada. Apa kata mereka? Ustaz itu cuma digigit nyamuk. Bu, kalau digigit nyamuk kasih apa, Bu? Autan, kasih remason, kasih apa lagi? Minyak apa namanya? Yang bikin itu nenek-nenek kakek. Iya, ini saya cuma kasus gigit nyamuk tapi dibom pakai bom hulu ledak nuklir. Memang gendeng, negeri orang gila. Ya. Saya ini ngomong begini bukan karena saya berani, Bapak Ibu belum kenal saya. Saya ini narasumber resmi negara. Saya narasumber di Kopassus, narasumber di Angkatan Darat, narasumber di Wantanas itu Dewan. Orang saya Angkatan Muda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah dari dulu nggak pernah main di bawah tanah. Kita di atas tanah. Tapi temennya banyak yang jadi sono, nggak apa-apa kan berteman sama siapa aja ya. Yang nggak boleh sama PKI, sama Syiah, Ahmadiyah, Islam Jamaah. Tahu ya Islam Jamaah ya? Halo, Islam Jamaah yang sekarang, tahu kan? Ya udah tahu, jangan sebut yang sekarang. Kasihan ketua PDM Solo, Pak Ustadz Sobari didemo oleh 7.000 orang dari Laskar Islam Jamaah pada tanggal 21 bulan November tahun 2021. Itu yang makanya saya komplain, Mas Tri. Mana kok kamu? Masa ketua PDM Surakarta didemo 7.000 oleh Laskar aliran sesat? Tidak ada yang membela dia. Jangankan bela, taunya mungkin jangan-jangan belum. Gimana mau bela? Nggak tahu. Ya. Terus kan nih? Dikit lagi ya. 1 poin lagi. Kan belum tanya jawab. Santai aja. Nah, jadi para jamaah sekalian, kita pada hari ini akan menyudahi kajian kita. Yang keempat adalah keberadaan kelembagaan keumatan, masjid, pesantren, kampus, pasar. Dari tahun 2002 sampai 2012 sudah terbakar atau dibakar 500 pasar rakyat. Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat, Pasar Curug Banten Tangerang, Pasar Panimbang Pandeglang, Pasar Klewer Solo, Pasar Turi. Jadi pasar-pasar se-Indonesia antara tahun 2002 sampai 2012 ada 500 pasar yang hangus, dimakan api, dibakar atau terbakar. Dibakar atau terbakar. Jangan bilang gitu, nanti kamu ditangkap. Ya. Kasus pasar Klewer Solo itu yang masuk penjara orang yang mengatakan pasar itu dibakar, tapi yang membakarnya nggak ditangkap. Itulah Indonesia, gitu. Maling, ada yang ambil motor. Kira-kira yang ditangkap yang memberitahu apa yang mencuri? Itulah Indonesia. Pokoknya negeri ini negeri gila begini ya. Nah, kalau negeri udah gila, kalau bapak ngadepin orang gila gimana? Bawa bambu, gebuk, jangan deket-deket, pak gitu. Ya. Nih yang berani tuh ibu-ibu biasanya. Makanya mesti ada laskar emak-emak. Emak-emaknya harus rajin sholat malam. Harus banyak baca kisah Cut Nyadin. Bu ya, Cut Nyadin kalau ibu tahu. Cut Nyadin itu kan siapa bu suaminya bu? Bu, apa dia dulu? Siapa suaminya Cut Nyadin? Bu, ibu pinter. Tengku Umar, waktu dia bersama-sama pertama-tama dia boleh membangun kekuatan, Tengku Umar itu dituduh sebagai pengkhianat. Kenapa? Karena dia bekerja dengan Belanda. Itulah hebatnya orang yang terlatih kitman, terlatih intelijen. Jadi Tengku Umar itu bekerja dengan Belanda, rupanya untuk membangun hubungan baik dengan Belanda. Di saat dia sudah semakin dipercaya oleh Belanda, setiap satuan waktu dia bawa senjata. Jadi senjata Belanda tuh di gudang Belanda lama-lama habis. Ini kok senjata kok tinggal sedikit? Sudah senjata banyak, rupanya ketahuan bahwa ini yang ngambil Tengku Umar. Tengku Umar setelah pegang senjata banyak, baru dia ambil senjata, dia mimpin perang.
Beberapa kali perang Belanda kaget, kalah, tapi perang kemudian Tengku Umar syahid. Setelah Tengku Umar syahid, tidak ada lagi yang mimpin. Maka pemuda-pemuda Aceh bertanya kepada istrinya, "Cutnya, piye toh?" Gitu kalau bahasa Jawanya ya. "Gimana nih? Kalian kok bertanya lagi pada saya? Bukankah kalian laki-laki? Kalau tidak ada di antara kalian bisa memimpin, saya akan memimpin jihad ini." Bu, biar tahu Bu, jadi mimpin jihad itu, Bu, saya perempuan, saya bisa kalahin laki-laki. Nah, tuh ibu-ibu Indonesia gitu tuh. Nggak boleh Bu, nggak boleh kalimatnya begitu. Kalau memang sudah nggak ada lagi dan baru maju. Jadi perempuan itu sejatinya, kalau kita buka, kalau kita dengar pernyataan para ulama masa lalu, an-nisa imadul bilad wa ma saluhat saluhatul bilad wa ma fasadat fasadatul bilad. Wanita itu memang top. Jawab di antaranya, ibu aku. Aku seperti hari ini ala didikan ibu. Ibuku adalah anggota Sabil Muslimat Masumi tahun 50. Dan ibu aku ketua Aisyah tahun-tahun 80-an. Lah kalau ibu ngajinya rajin, ibu baca Qurannya bagus, ibu kuliah sampai dokter, tapi anaknya tidak boleh bab jihad, buat apa Bu hidup? Kalau kita baca kisah-kisah ayatul Rahman, ayat-ayat jihad, ternyata perempuan-perempuan mulia yang melahirkan para pejuang-pejuang mulia. Ya, jangan ikut-ikut ya, yang ceramah Ustaz Alfian Tanjung, nanti kamu kenapa-napa. Ya, harusnya kan ibunya nyuruh sana nanti. Ustaz, setelah dipertimbangkan dengan BPK, Badan Pengkaderan, dengan ranting, dengan teman-teman pemuda, nanti untuk Sragen bagian apa, utara ya, selatan ya, barat ini akan ada kader khusus, pengkaderan khusus, menyiapkan kokam-kokam militan untuk persyarikatan. Tapi jangan pakai pengumuman, datang saya. Ya, orang kemarin di Solo gitu jalan, di Kalongan Timur, ya, waktu kokam Latsar di Banten itu saya ngisi materi itu 20 jam lebih sendirian, 20 jam. Bukan hebat Pak, narasumbernya nggak pada datang. Saya kan harus menghibur dong, menghibur apa namanya manajemennya kan. Imam tren ini kan harus saya hibur, Ustaz. Karena tempatnya jauh di daerah Anyar, makanya kalau kita lihat itu waktu itu Latsar Kokam Nasional Desember 2015. Sekitar 2016 ada kasus Siono. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kasus Siono itu kemudian dikawal dengan 400 kokam, itu sebenarnya efek dari 17 provinsi. Nah, cuman resikonya anak yang pernah menjadi komandan kokam waktu dulu menugaskan saya ngisi Latsar itu kemudian dipecat. Saya nggak tahu salahnya apa. Oke, yang terakhir, optimisme jihad fisabilillah yang kelima adalah solidaritas dunia Islam sebagai kekuatan Islam internasional. Saya akan buka dulu bagaimana peran anak-anak Indonesia di Afghanistan dan di Bosnia. Di Afghanistan, satu hari ada salah satu Fulan, saya nggak sebut nama. Si Fulan ini pemuda dari Banten, sekarang masih hidup, usia 70 tahun. Dia sempat berkisah kepada saya karena dia melatih, ikut melakukan semacam latihan khusus pasukan mujahidin Afghanistan tahun 80-an. Bapak Ibu sekalian, ketika peperangan terjadi, itu sekitar 80-an orang pasukan Afghanistan sedang berlatih untuk membelah gunung-gunung dan bukit-bukit. Mereka sedang berjalan, tahu-tahu datang pesawat tempur M16 buatan Inggris. Itu per detik bisa memuntahkan 300 peluru. Semua yang ada di situ menangis karena ketika mereka dalam posisi 80 orang dikepung oleh pasukan M16 dan pesawat tempur M16 itu, semua pelurunya ada yang jemput burung-burung yang melintas. Sampai yang 80 itu tersujud semua, menangis mereka semua. Jadi orang-orang yang berjihad di jalan Allah sajalah yang akan melihat badul ayatul Rahman, pembelaan Allah kepada agama ini tidak. Itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah dari dulu pengurusnya tidak pernah bertanya, saya kalau menang ntar dapat tunjangan berapa, kalau saya jadi ketua PCM ntar saya dapat berapa duit, nanti kalau saya dukung calon wali kota saya mau dibeli mobil berapa. Tidak pernah ada pada Muhammadiyah. Kalau ada yang begitu berarti pengkhianat misi Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah sejati dia akan berjalan, walaupun mungkin baru ngerti saya Muhammadiyah baru sekarang kali loh.
Iya, nggak apa-apa, nggak diaku, malaikat nggak salah nyatet. Ya, terakhir ya, udah siap. Yang kelima, solidaritas dunia Islam adalah Dr. Muhammad Ramdan. Kalau yang tadi udah satu ya, yang kedua, dia adalah salah satu orang yang mengarrange pertempuran di Bosnia. Ketika Joseph Broz Tito, pernah dengar gak ada orang yang nama ada Titonya? Joseph Broz Tito adalah pemimpin negara komunis Yugoslavia. Ketika Joseph Broz Tito meninggal dunia, maka negaranya pecah 5. Ada Bosnia Herzegovina, ada Montenegro, ada Kroasia, ada dan lain-lain, ada 5. Pertempuran terjadi. Nah, saya akan ceritakan juga nanti satu perempuan, satu laki-laki. Yang laki-laki itu namanya Muhammad Ramdan. Dia mahasiswa doktoral ITB dan dia termasuk bagian dari orang ikut merancang perang melawan pasukan kafir di Bosnia. Jadi jihad itu tidak bisa dilihat dengan tadi Asmawati anak SMP kelas 3. Ini yang badan-badan besar belum tentu, Pak. Jihad itu bukan badan besar. Jihad itu nyali yang besar. Orang badannya besar kadang-kadang penakut, badan besar tapi takut. Orang yang kecil nggak dianggap. Kasus terbunuhnya preman yang namanya Kipli di Solo. Coba lihat, yang bunuh tuh badannya kurus. Nah, kalau orang lihat nggak meyakinkan, dia yang bunuh. Jihad itu ada di sini. Jihad itu ada di sini. Dan orang ahlul jihad, dia tidak pernah jahat pada teman sendiri. Orang ahli jihad tidak pernah menjihati temannya sendiri. Orang yang punya jiwa jihad, dia akan rendah hati dengan temannya. Dia akan rendah diri dengan temannya. Ya. Jadi kalau ada orang mentang-mentang udah pelatih tapak suci, teman kesenggol dikit main pukul aja, nggak boleh. Ya. Ya, kalaupun antum jago berkelahi, jangan pukul patri, nggak boleh. Ya, kualat kau berubah jadi kodok nanti kamu ya. Ya. Jadi jamaah semua, ini keren. Solidaritas. Tapi buat ibu-ibu pesannya, adik-adik tadi yang perempuan-perempuan tapak suci, yang perempuan-perempuan Ustadz Alfian Tanjung usul mulai latihan bawa macam-macam. Bawa sepeda motor bisa, bawa mobil biasa bisa, ngendarain, belajar tank, ya naik truk. Bapak jadi ketawa, ini beneran. Jadi waktu perang Bosnia Herzegovina, kan pasukan itu kalau laki-laki yang bergerak langsung ditembak. Kalau yang perempuan kan dianggap sedang nyari rumput, sedang mau belanja ke pasar. Jadi di sana ada yang namanya Sanela Izetbegovic. Sanela ini perempuan, kelompoknya kelompok mahasiswi. Tapi dia memang agak tomboy, tapi keren. Dia pinter mengendarai bermacam jenis kendaraan. Dari yang namanya tronton, dari yang namanya delco, dari yang namanya tank. Jadi ketika dia lewat di tempat tank-tank yang sudah nggak bergerak ke sana, jadi ketika dia masuk ke dalam, tanknya jalan, dilindasin itu semua tentara-tentara Kristen. Ya, kalau bab jihad memang cuma 2. Jihadul qital hanya 2, dibunuh atau membunuh, termasuk PKI. PKI hari ini telah membunuh ustadz-ustadz kita. Ini memang jihad dahsyat. Dan Muhammadiyah, saya berharap untuk segera menghitung lagi. Yang paling ngotot, yang paling menginginkan agar masjid di jarak-jarak itu adalah kebanyakan dari Muhammadiyah. Apa alasannya? Karena Muhammadiyah telah kehilangan 350 sampai 500 nakes. Gitu Mas Tri. Bukan Muhammadiyahnya menolak syarat. Memang semalam saya gojekin. Pak, kan yang mati di rumah sakit. Kenapa masjid yang dihukum? Halo? Paham sampai di sini? Iya kan mati di rumah sakit, kenapa masjid yang dihukum? Sampai di negara bagian di Amerika, 50 negara bagian. Itu namanya pemerintah negara bagian atau gubernur atau presiden atau pemimpin negara itu. Saudara-saudara, tolong ke masjid, penuhi masjid, perbanyak zikir. Masa orang Eropa kafir aja nyuruh orang Islam ke masjid, kita di Indonesia masjidnya dilarang. Itu dikerjain orang PKI. PKI mana lagi yang ingin kau dustakan? Sekian, nanti kita dialog sampai nanti kita berdoa bersama. Jangan kemana-mana kalau memang belum dipastikan ditutup. Kita siapkan pertanyaan sewajarnya, waktu secukupnya, tidak perlu terlalu siang. Yang penting kaji yang disampaikan masuk ke dalam hati. Agama ini sedang menunggu barisan-barisan muda Indonesia, barisan tenaga-tenaga jihad sesuai dengan masing-masing.
Yang bisa berdoa, perkuat doanya. Yang bisa berderma, perkuat dermanya. Yang tidak bisa apa-apa, diam, jangan banyak ngomong. Oh sih, pokoknya aku nggak mau kalau panggil Ustadz Alfian Tanjung lagi. Lo diam mendingan dah. Ya, udah ngomong nggak berani, nakut-nakutin lagi. Ya, yang begitu jangan ada lagi ya. Sini ada kayak yang begitu tuh? Halo? Nggak ada ya? Kita doain agar dia punya nyali macan. Pil nyali macan agar kita siap berjihad. Baik semua yang hadir hari ini, siap bela Islam? Siap bela Muhammadiyah? Siap bela NU? Siap bela ulama kita? Soalnya 13 orang. Ibu-ibu nggak siap? Bapak-bapak nggak siap? Siap bela Islam? Siap bela Indonesia? Siap jaga negara kesatuan Republik Indonesia? Takbir! Baik sekali deh Muhammadiyah ada takbir. Kadang-kadang suka diomelin, saya ada tahu dulu PP Muhammadiyah nggak usah pakai takbir. Ya sudah, kalau yang nggak setuju nggak apa-apa, yang jelas pengajian sebentar diselesaikan.